Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-25 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan bersama-sama mempertajam pengetahuan dan pemahaman kita tentang skill ke-10 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure, yaitu tentang Noun Clause Connectors or Subject, dengan mengerjakan beberapa latihan soal sederhana. Yuk, langsung saja kita mulai latihannya. Tugas teman-teman dalam mengerjakan setiap soalnya adalah menggarisbawahi subjek sekali dan verb 2 kali. Lingkari kata yang kita anggap sebagai noun clause connector dan kotaki klausa yang kita anggap sebagai noun clause-nya. Lalu, tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Saya izin memberikan contoh cara mengerjakannya ya teman-teman. Contoh yang pertama. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Di contoh ini, mana kata yang kita anggap sebagai noun connector-nya, teman-teman? Betul, noun connector-nya adalah whatever. Maka bisa dipastikan kata whatever was asked ini adalah noun clause-nya dengan subjeknya whatever dan verb-nya adalah was asked. Karena noun clause ini berada di akhir kalimat, maka bisa dipastikan dia berfungsi sebagai object of preposition atau object of verb. Kita lihat apakah ada preposisi di sini, teman-teman? Betul, ada, yaitu to. Maka noun clause ini berfungsi sebagai object of preposition. Dengan begitu, tugas kita selanjutnya adalah harus menentukan subjek dan verb-nya. Ada nggak verb-nya teman-teman di kalimat ini? Ada, yaitu was. Dengan subjeknya, the game show contestant. Karena kalimat ini memenuhi unsur subjek dan verb dengan benar, maka kalimat ini dianggap kalimat yang benar atau correct. Contoh yang kedua. You should find out which the best physics department. Di kalimat ini, mana kata yang kita anggap sebagai noun connector-nya, teman-teman? Betul, yaitu kata which. Maka kita bisa memastikan bahwa which the best physics department ini adalah noun clause di kalimat ini dengan which sebagai subjeknya. Rupanya noun clause ini kehilangan verb. Jadi noun clause ini tidak punya verb ya teman-teman. Kemudian kita lihat ada kata out. Ya, out ini adalah preposisi. Maka noun clause ini berfungsi sebagai object of preposition. Oke. Dengan begitu, kita harus menentukan subjek dan verb untuk kalimat ini. Verb untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul. Verbnya adalah should find. Dan subjeknya adalah you. Karena kalimat ini kekurangan unsur verb di noun clause-nya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Bisa dipahami ya teman-teman cara mengerjakannya. Soal yang pertama. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Baik, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya, teman-teman? Betul, kita punya kata what. Maka bisa dipastikan what was added to his job description ini adalah noun clause-nya. Dengan subjeknya apa teman-teman? What, betul. Ini subjeknya. Dan verb untuk noun clause-nya adalah was. Atau teman-teman bisa melanjutkan dengan was added juga bisa sih. Ya, ini verbnya. Oke. Sebelum noun clause ini muncul preposisi nih, teman-teman. Maka fungsi noun clause ini adalah sebagai object of preposition. Terus, mana subjek di kalimat ini, teman-teman? Betul, subjeknya adalah the employee. Dan verbnya yang mana, teman-teman? Iya, verbnya adalah was. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal yang kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Mari kita bahas. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya, teman-teman? Betul, noun clause connector-nya adalah whoever. Maka bisa dipastikan kata whoever wants to take the desert tour during spring break ini adalah noun clause-nya. Dengan subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah whoever. Dan verb untuk noun clause ini adalah wants. Karena noun clause ini berada di awal kalimat, maka noun clause ini berfungsi sebagai subjek di kalimat ini. Maka tugas kita tinggal cari verbnya saja, supaya kita bisa menentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Ada nggak verbnya, teman-teman? Ternyata tidak ada verb di kalimat ini. Terus ini signing itu apa, teman-teman? Bukankah ini verb? Betul, ini verb ing. Betul. Tapi karena tidak ada to be sebelum signing ini, maka verb ing ini berfungsi sebagai adjective, bukan sebagai verb, ya. Dengan begitu kita tahu bahwa kalimat ini kekurangan unsur verb atau predikatnya. Maka kalimat ini benar atau salah? Jelas-jelas salah atau incorrect. Soal ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Oke, jawabannya benar atau salah teman-teman? Yuk kita lihat bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya teman-teman? Betul, noun clause connector-nya adalah who. Oke. Maka bisa dipastikan who had struck his car ini adalah noun clause-nya. Dengan subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah who, ya. Dan verb untuk noun clause ini adalah had struck. Oke. Kemudian subjek untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, subjeknya adalah the motorist. Dan verbnya adalah was. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb untuk masing-masing klausanya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal keempat. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Mari kita lihat bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya teman-teman? Betul, noun clause connector-nya adalah whichever. Maka bisa dipastikan kata whichever of the candidates seems best to them ini adalah noun clause-nya. Dengan subjeknya whichever. Dan verbnya yang mana teman-teman? Ya, verbnya adalah seems. Ini. Oke. Sebelum noun clause ini kita lihat ada kata elect. Elect ini verb ya teman-teman. Maka bisa dipastikan noun clause ini berfungsi sebagai object of verb. Oke. Dengan begitu kita sudah tahu verb dari kalimat ini adalah should elect. Dan subjeknya adalah the voters. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal yang kelima, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya teman-teman di kalimat ini?
Betul, kita punya kata what. Ternyata ada dua konektor di sini, teman-teman. What ya. Maka bisa dipastikan what was on sale ini adalah noun clause yang pertama. Oke. Dan what was merely on display ini adalah noun clause yang kedua. Subjek untuk noun clause yang pertama yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah what. Dan verb untuk noun clause yang pertama adalah was. Oke. Kemudian, subjek untuk noun clause yang kedua adalah what. Dan verb untuk noun clause yang kedua ini adalah was. Di antara kedua klausa ini dihubungkan dengan konektor and. Dan ini posisinya benar. Oke. Maka tugas kita tinggal cari subjek dan verb untuk kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah it. Dan verbnya adalah was. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb untuk masing-masing klausanya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke-6. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya teman-teman? Betul, kita punya kata whatever. Maka bisa dipastikan kata yang datang setelah whatever ini adalah noun clause ya. Dalam hal ini bunyinya whatever the cheapest and most durable. Ini adalah noun clause-nya. Subjek di noun clause ini yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah whatever. Dan verbnya ada nggak, teman-teman, di noun clause ini? Ternyata tidak ada. Oke. Kemudian, sebelum noun clause ini kita jumpai kata by yang merupakan verb. Maka fungsi noun clause ini adalah object of verb. Oke, dengan begitu kita sudah bisa memastikan bahwa should by ini adalah verb atau predikat di kalimat ini dengan you-nya sebagai subjek di kalimat ini. Karena kalimat ini kekurangan unsur verb di noun clause-nya, maka kalimat ini kita anggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-7, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya, teman-teman? Betul. Noun clause connector-nya adalah what. Maka bisa dipastikan kata what was written in the letter ini adalah noun clause-nya. Dengan subjeknya apa, teman-teman? Subjeknya adalah what. Dan verb-nya adalah was written. Oke. Karena noun clause ini berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan noun clause ini juga berfungsi sebagai subjek di kalimat ini. Dengan begitu, kita tinggal cari verb yang bisa jadi predikat di kalimat ini. Mana verbnya, teman-teman? Betul, verbnya adalah angered. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb dengan benar, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke-8, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata yang kita anggap sebagai noun clause connector-nya, teman-teman? Betul, konektornya adalah whoever. Maka bisa dipastikan kata whoever important to you ini adalah noun clause-nya. Dengan subjeknya apa, teman-teman? Subjeknya adalah whoever. Di subjeknya ya, teman-teman. Verb-nya ada nggak, teman-teman, di noun clause ini? Ternyata noun clause ini kekurangan verb. Oke. Kemudian subjek untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah you. Dan verb-nya adalah can spend. Karena kalimat ini kekurangan unsur verb di noun clause-nya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect.